Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B yang beranggotakan Skoki Sanjaya NIM 20212040, Muhammad Fadil Al-Afghani NIM 20212055, Andika Lutfi NIM 20212056. Di sini kami akan menjelaskan tentang mesin bor duduk, mencakup kegunaan, karakteristik pengerjaan, bagian-bagian mesin dengan fungsinya. Baiklah, nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani, NIM 20212055. Tak asing lagi kalau kita mendengar mesin perkakas, yaitu mesin bor duduk. Mesin bor duduk merupakan salah satu alat perkakas yang sering kita temui di dunia industri maupun dunia perbengkelan. Mesin bor merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutar alat potong dengan arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dalam lembaran kerja. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan menghaluskan secara presisi dan akurat. Seperti namanya, maka mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya, mesin bor digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunaannya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Cara menggunakan mesin bor ini tidak sulit. Dengan memutar tuasnya, mata bor dan kepala bor akan turun ke bawah. Dengan desain demikian pula, maka mesin bor ini mampu mengebor beberapa lapis besi secara langsung, tentunya dengan tebal maksimal yang sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Mesin bor ini juga biasanya digunakan dengan putaran lambat. Meski begitu, kecepatan dapat diatur melalui belting di bagian atasnya. Di samping itu, ia juga memiliki ukuran yang beragam seperti mesin bor tangan. Ukuran mesin bor duduk mulai dari yang terkecil 13 mm, 16 mm sampai yang terbesar adalah 25 mm. Salam dan bahagia. Nama saya Skoki Sanjaya dengan NIM 2020-012040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik pengerjaan dari mesin bor duduk. Karakteristik pengerjaan dari mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor duduk ini mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rek yang akan memutar tekanan pemakanan ketika pengeboran. Perkakas dari mesin bor duduk ini merupakan salah satu perkakas yang terpenting dalam pembengkelan dan berfungsi untuk menjadikan sebuah lubang. Adapun peran utama dari perkakas bor ini adalah mesin bor duduk ini menggenggam mata bor, menyikis memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah memutar mata bor yang mempunyai alur puntir atau twist atau yang digenggam oleh cak yang sudah terpasang di poros spindle yang bisa digerakkan turun atau naik untuk mengumpankan mata bor sistem duduk ini ke bahan yang akan dibuat lubang. Kinerja mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian daya biasnya akan diteruskan ke dalam mata mesin bor duduk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizbudi Priyana dengan NIM 2020-012-056, kelas B Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin bor duduk
dengan fungsinya. Bagian-bagian mesin bor duduk ada 8 bagian. Yang pertama yaitu base atau dudukan. Base ini adalah penopang semua komponen yang terdapat pada mesin bor. Base ini terletak di bagian paling bawah yang menempel pada lantai. Base ini biasanya dibaut menyatu dengan lantai. Pemasangan base mesin bor pada lantai ini harus dipastikan kuat karena akan mempengaruhi akurasi pengeboran akibat dari getaran yang ditimbulkan. Bagian yang kedua, kolom atau tiang. Kolom adalah bagian dari mesin bor yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lain yang digunakan untuk melakukan proses pengeboran. Kolom yang dimaksud ini adalah benda berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel yang berfungsi sebagai jalur gerak vertikal dari meja kerja. Yang ketiga, table atau meja kerja. Table adalah bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek benda kerja yang akan dibor. Meja kerja ini dapat diatur menyesuaikan ketinggian yang diinginkan. Selain itu, meja kerja juga dapat diputar ke kiri maupun ke kanan dengan sumbu yang tetap berporos pada ujung yang melekat pada tiang atau kolom. Kalian tidak perlu khawatir, meja kerja juga dilengkapi dengan pengunci atau table clamp untuk menjaga agar posisi meja tidak berubah dan tetap konstan sesuai dengan yang dibutuhkan sampai pada akhir pengerjaan. Sedangkan untuk menjepit benda kerja agar tetap diam, Anda dapat menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Yang keempat, drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan dalam mesin bor adalah mata bor berbentuk spiral. Hal ini karena bor berbentuk spiral memiliki daya hantar yang baik. Selain itu, penyaluran serpih atau geram yang dihasilkan juga baik karena adanya alur-alurnya yang berbentuk skrup. Mata bor spiral juga memiliki sudut-sudut sayat yang menguntungkan dan bidang potong yang dihasilkan dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Bidang-bidang potong yang dihasilkan oleh bor spiral tidak radial tetapi berupa hasil pergeseran, sehingga hasilnya membentuk garis-garis singgung pada lingkaran kecil yang merupakan hati bor. Yang kelima, spindle. Spindle adalah bagian mesin bor duduk yang menggerakkan cuk atau pencekam. Spindle ini memiliki fungsi untuk memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam, spindle head. Spindle head adalah rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Bagian yang ketujuh, spindle feed handle. Spindle feed handle adalah handle yang berfungsi untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja sehingga tidak ada pergerakan objek bor selama proses pengeboran. Yang kedelapan, bagian motor listrik. Motor listrik adalah penggerak utama dari mesin bor. Secara lengkap, motor listrik ini dilengkapi dengan kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sekring, lampu indikator, saklar on-off, dan saklar pengatur kecepatan. Fuse atau sekring adalah alat yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik. Fungsinya untuk memastikan muatan listrik tetap stabil dan tidak berlebihan. Itulah bagian-bagian dari mesin bor duduk dengan fungsinya.